Jadi kalau mangan itu di dalam tanah itu biasanya dalam bentuk mangan dioksida. Itu biasanya sifatnya itu sangat tidak terlarut di dalam air yang mengandung karbon dioksida. Jadi pada kondisi reduksi atau anaerob, itu mangan itu bisa berubah, mangannya di dalam bentuk oksida ini bisa direduksi dari tingkat oksidasi 4 ke tingkat oksidasi 2. Sehingga dia lebih mudah terlarut, seperti halnya pada ferrioksida tadi. Jadi kalau dia sudah direduksi secara anaerob, itu dia akan lebih mudah untuk mengalami pelarutan di dalam air tanah. Nah, jadi kalau ada air yang mengandung oksigen itu diinjeksikan ke dalam tanah untuk mengisi kembali akuifer air tanah, itu kadang-kadang itu harus diperhatikan bahwa kandungan besi yang terlarut di dalam air itu akan meningkat. Hal ini kelihatan bertolak belakang dengan pernyataan di atas, yaitu diperlukannya kondisi yang anaerob. Padahal dia membutuhkan udara atau harus adanya oksigen yang diinjeksikan. Tetapi dia pada kenyataannya itu dia malah harus dalam kondisi yang anaerob atau tanpa udara. Hal ini dapat terjadi karena oksigen dikonsumsi oleh oksidasi pirit atau FeS2 yang tidak terlarut, yang kemudian akan menuju kondisi anaerob dan membentuk besi sulfat yang lebih terlarut sifatnya. Jadi mula-mula dia membutuhkan oksigen, namun pada beberapa proses terakhir dia harus dalam kondisi yang anaerob atau tanpa oksigen. Oke, kalau ada mau ditanyakan terkait dengan alkalinitas dan ini dengan asiditas, silakan. Sebelum saya masuk ke materi kita tentang kimia tanah. Absen udah absen semua ya? Sudah absen semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, saya masuk ke materi kita. Bu, izin bertanya. Hari ini tentang kimia tanah. Jadi secara pengertian geosfer Jadi secara pengertian geosfer itu merupakan bumi di mana tempat manusia itu mengambil makanan, mineral, dan juga bahan bakar atau fuel. Maaf ya, laptop saya agak error emang. Sendiri. Enggak usahanya. Nah, jadi geosfer ini sangat rentan terhadap berbagai macam aktivitas manusia yang ada di muka bumi, seperti adanya berjuta-juta ton material yang diambil dari perut bumi, seperti mineral dan juga batu bara. Lalu yang kedua, adanya pencemaran udara seperti hujan asam, dan
seperti hujan asam dan juga Oke, nah seperti hujan asam dan efek dari rumah kaca itu merupakan bentuk pencemaran yang dapat mengganggu atau merusak dari geosfer ini. Nah, jadi selain dari adanya pengambilan berbagai macam material dan juga adanya pencemaran udara, nah yang ketiga adalah berupa tempat pembuangan bahan buangan berbahaya. Jadi kalau kita membuang bahan buangan berbahaya ke tanah, terutama itu akan menyebabkan fungsi dari tanah itu akan berubah dan secara struktur ataupun komposisi dari tanah juga akan berubah. Nah, yang terakhir adalah perubahan tata guna lahan menjadi daerah yang gundul, itu menyebabkan erosi dan dampak negatif lainnya. Nah, hal ini akan menyebabkan secara topografi tanah itu akan berubah, unsur hara juga akan terlarut dan akan terbawa oleh air hujan, sehingga lahan itu bisa menjadi lahan kritis, lahan yang minim unsur hara, dan ujung-ujungnya akan menjadi lahan yang tandus. Nah, geosfer atau tanah ini mampu menetralkan atau menguraikan berbagai macam zat polutan yang masuk melalui proses kimia atau biokimia, seperti proses oksidasi reduksi, proses hidrolisis, reaksi asam basa, presipitasi, sorpsi atau penyerapan, lalu adanya penguraian secara biokimia. Nah, seperti yang mungkin pernah dipelajari ya, bahwa alam ini atau lingkungan ini mampu menetralisir apapun yang masuk ke dalam lingkungan, mampu dia memulihkan dirinya sendiri. Itu disebut sebagai kemampuan untuk melakukan purification atau self purification. Tetapi lingkungan juga ini ya tidak bisa dipungkiri bahwa jika terlalu banyak zat-zat polutan yang masuk ke dalam tanah khususnya, tanah itu juga mempunyai batas limit dia untuk mengalami proses-proses pemulihan tadi. Kalau misalnya proses-proses pemulihan tersebut itu membutuhkan durasi atau waktu yang cukup lama. Nah, namun kalau seandainya polutan atau kontaminan masuk ke dalam tanah secara terus-menerus, otomatis kemampuan tanah untuk melakukan self purification tadi itu lambat laun akan melemah atau akan terkalahkan oleh banyaknya jumlah polutan ataupun kontaminan yang masuk ke dalam tanah. Jadi kemampuan tanah untuk menetralkan atau menguraikan zat polutan atau melakukan self purification itu ada batasnya. Jadi bukan berarti walaupun jumlah polutan yang masuk itu begitu banyak, nah kalau akan selalu selalu bisa menetralkan, tidak seperti itu. Jadi tanah itu punya batas kemampuannya juga. Jadi kalau sudah terlalu banyak polutan yang masuk, nah dia tidak mampu lagi, dia tidak akan bisa lagi melakukan pemulihan atau penetralan sebagaimana biasanya. Nah, kimia lingkungan saat ini ya lebih fokus itu biasanya terhadap lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer itu terdiri dari lapisan kulit luar dan juga lapisan pada kerak bumi. Nah, kerak bumi itu terdiri dari berbagai macam batu-batuan. Nah, batu-batuan tersebut tersusun dari berbagai macam mineral. Nah, mineral itu merupakan padatan anorganik yang terjadi karena proses alamiah yang mempunyai struktur kristal dan mempunyai komposisi kimia tertentu. Ini ada begitu banyak mineral di dalam tanah kita yang merupakan kekayaan alam yang kalau tidak digunakan seefektif dan seefisien mungkin, nah dia juga bisa mengalami penurunan jumlah atau lama-kelamaan dia bisa menjadi sangat sedikit, sama halnya seperti batu bara dan juga minyak bumi. Jadi dia bisa habis juga. Kenapa? Karena mineral, batu bara, minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk. Makanya dia bisa habis dalam tanda kutip. Kalaupun terbentuk lagi itu akan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Nah, berjuta-juta tahun itu selama proses itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau tidak digunakan seefektif dan seefisien mungkin, makanya dia bisa habis. Nah, adapun sifat mineral dalam tanah itu sangat ditentukan oleh struktur kristal atom pembentuk mineralnya dan komposisi kimia atau formula kimianya.
Nah, struktur dari kristal mineral itu adalah bagaimana atom-atom pembentuk mineral tersebut saling berikatan membentuk suatu struktur tertentu. Nah, untuk menentukan struktur kristal suatu mineral itu dapat dilakukan melalui analisis dengan sinar X spektrofotometri. Jadi XRD namanya alatnya untuk melihat struktur kristal. Jadi untuk melihat berapa sih konsentrasi kristalinnya dan berapa persen amorfnya. Amorf itu adalah ini ya yang tidak beraturan, kristal yang tidak beraturan. Jadi yang rapuhnya. Kalau kristal itu yang padatannya. Jadi ada kristalin, ada amorf namanya. Kalau dalam kita bicara tentang mineral. Nah, kalau yang kristal itu dia komposisinya itu sangat padat, keras. Jadi kalau misalnya amorf itu dia mudah ini rapuh, mudah patah, mudah hancur, itu amorf. Itulah bedanya antara ini ya sama kayak berlian, perbedaan antara berlian dengan arang. Komposisinya sama, itu sama-sama mengandung atom atau terdiri dari berbagai ini ya sejumlah atom C. Jadi sama-sama penyusunan berupa karbon. Tapi membedakan antara berlian sama arang adalah ini ya ikatannya. Ikatan atom C pada berlian itu ikatannya itu sangat teratur dan sangat rapat. Sedangkan kalau pada arang itu ikatan pada atom-atom C-nya itu sangat tidak teratur, makanya dia rapuh sifatnya. Sedangkan berlian itu sangat kokoh atau sangat keras. Bahkan berlian itu bisa digunakan untuk ini ya, untuk memotong kaca, saking kerasnya. Itulah perbedaan contoh sederhananya itu seperti itu. Nah, mineral itu sudah sampai sejauh ini sudah ditemukan lebih dari 2000 jenis mineral, di mana hanya 25 jenis kristal yang ditemukan sebagai pembentuk batuan. Nah, jadi elemen terbanyak dalam mineral itu berupa oksigen sebanyak 49,5%, silikon sebanyak 25,7%, aluminium sebanyak 7,4%, besi sebanyak 4,7%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, magnesium 2,1%, dan unsur-unsur lainnya sekitar 1,6%. Nah, ada clay atau tanah liat atau tanah lempung. Nah, clay ini merupakan jenis mineral silikat yang juga mengandung aluminium. Nah, clay ini merupakan komponen anorganik yang paling penting dalam tanah. Nah, clay ini mempunyai kemampuan untuk mengikat air. Clay juga mempunyai kemampuan untuk menukarkan kation. Dan clay ini juga didefinisikan sebagai mikrokristalin secondary minerals, yaitu mineral yang mengandung silikat aluminium hidrat dengan struktur yang berlapis. Nah, jadi clay ini tergolong atau termasuk dalam jenis mineral. Nah, pembagian dari mineral clay itu dibedakan menjadi ya berdasarkan dari formula kimianya, dibedakan berdasarkan struktur kristalnya, sifat fisik dan kimianya. Nah, clay itu akan terbagi atas 3 kelompok, yaitu montmorillonite, illite, dan juga kaolinite. Nah, kalau yang jenis montmorillonite itu dia cenderung sangat suka menyerap air, dia menyerap air dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, sedangkan kalau yang kaolinite, nah dia kebalikan dari montmorillonite. Kalau montmorillonite banyak menyerap air, sedangkan kaolinite ini dia cenderung tidak terlalu banyak dalam menyerap air. Jadi kaolinite ini lebih sering kalau di dalam ini ya, dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat batu bata, kaolinite. Nah, montmorillonite ini contohnya itu adalah mungkin kalau di Jawa, mungkin pernah melihat ini ya, pernah melihat berita atau mungkin berasal dari sana.
Nah, di Jawa itu kebanyakan tanah liatnya atau clay-nya itu mengandung yang jenis morillonit. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya adalah kalau tanah yang banyak mengandung morillonit, nah biasanya kalau pada musim kemarau atau pada musim panas, nah itu akan menyebabkan tanah itu akan menjadi retak. Jadi ada retakan-retakan pada permukaan tanah. Nah, itu dikarenakan air yang ada di permukaan tanah itu sudah diserap oleh tanah lempung jenis morillonit ini. Jadi karena dia banyak menyerap air, makanya tanah-tanah permukaan itu bisa menjadi retak-retak pada musim kemarau. Sedangkan kalau kaolinit itu dia tidak menyebabkan tanah retak walaupun pada musim kemarau yang cukup panjang. Itu perbedaan antara morillonit dan juga kaolinit. Nah, clay ini sebagian besar clay itu mengandung kation, natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan juga ferum. Nah, jadi kation-kation tersebut itu diikat oleh clay atau tanah liat agar tidak terlindihkan oleh air hujan. Nah, sehingga tetap dalam tanah sebagai nutrien tanaman. Jadi dia diikat oleh tanah liat sehingga dia tidak terbawa atau tidak termasuk dalam aliran air hujan. Nah, contoh clay adalah kaolinit yang terbentuk dari penguraian batu kalium feldspar. Ini contohnya, jadi 2 KAl silikat ya Si3O8 ditambah dengan 3H ditambah dengan 9H2O itu menghasilkan Al2 Si2O5 dalam kurung OH 4 kali ditambah dengan 2 kalsium ditambah dengan 4 H4 SiO4 atau asam silikat. Nah, struktur kristal dari kaolinit itu terdiri dari lapisan silikon oksida, di mana setiap silikon itu dikelilingi oleh 3 atom oksigen. Jadi bentuknya itu adalah tetrahedral. Nah, terdiri dari lapisan aluminium oksida. Jadi setiap atom aluminium itu dikelilingi oleh 6 atom oksigen dan bentuknya adalah oktahedral. Nah, tanah ini merupakan campuran dari berbagai macam mineral, material organik, dan juga air yang berguna untuk mendukung berbagai macam pertumbuhan tanaman. Jadi senyawa organik di dalam tanah yang terdiri dari biomasa tanaman, jadi senyawa organik dalam tanah yang terdiri dari biomasa tanaman yang terurai dengan variasi tingkat penguraian. Jadi tanah itu bisa banyak mengandung bakteri, fungi, dan juga hewan-hewan tanah. Lalu juga tanah itu mengandung udara. Selain itu tanah juga terdiri dari sekitar 5% senyawa organik dan 95% senyawa anorganik. Nah, kalau tanah kompos itu dia komposisinya kebalikan dari tanah alamiah, yaitu dia kalau tanah kompos itu 95%-nya adalah senyawa organik, sedangkan 5%-nya itu adalah senyawa anorganik. Nah, pembagian di lapisan tanah itu ada topsoil atau horizon A, ada subsoil atau horizon B, lalu ada batuan atau horizon C. Nah, pada topsoil itu ada berbagai macam aktivitas biologis, juga banyak mengandung senyawa organik, lalu ada berupa kation dan logam dalam topsoil yang dapat dilindihkan atau terlarut di dalam air. Lalu pada subsoil atau horizon B itu bagian yang menerima lindi organik, kation, dan juga logam dari topsoil. Jadi semua yang ada di permukaan dari topsoil itu bisa mengendap atau bisa terserap sampai ke bagian yang subsoil. Lalu ada batuan dan juga ada bedrock. Bedrock ini batuan yang sangat besar.
Nah, kategori dari ukuran partikel tanah berdasarkan dari United Classification System. Jadi ada 4 kategori ukuran dari partikel tanah, yaitu ada berupa ada yang gravel. Kalau gravel itu sekitar ukurannya itu 2 sampai 60 mm. Lalu ada sand. Jadi yang ukuran partikel berupa sand itu sekitar 0,06 sampai 2 mm. Ada silt yaitu sekitar 0,06 sampai 0,006 mm. Dan yang terakhir adalah clays, itu ukurannya kecil dari 0,002 mm. Ini merupakan kategori dari ukuran partikel tanah berdasarkan dari United Classification System. Oke, jadi air di dalam tanah itu, air merupakan bagian dari sistem 3 fasa dalam tanah, yaitu sistem fasa solid, liquid, gas dalam tanah. Dan air ini merupakan media transport nutrien dari tanah menuju ke akar tanaman sampai ke daun, hingga dia kemudian menguap ke atmosfer atau terjadi transpirasi pada tanaman. Nah, keberadaan nutrien di dalam air tanah itu tergantung pada gradien konsentrasi dan gradien potensial listrik. Jadi air itu bisa mengisi porositas dari tanah dan partikel tanah yang mengikat molekul dengan kuat. Nah, untuk tanah yang kaya akan senyawa organik, itu mungkin akan mengikat air lebih keras daripada tanah biasa.
Ya, jadi air yang terikat kuat pada permukaan partikel tanah liat atau clay dalam tanah itu dikarenakan adanya rasio les permukaan terhadap volume partikel clay yang tinggi. Nah, pengaruh air dalam tanah itu disebabkan oleh adanya penurunan nilai PE oleh zat organik yang terurai oleh mikroorganisme, sehingga kondisi redoks dalam tanah menjadi lebih tereduksi. Nah, penurunan dari PE
Mungkin nanti saya minta tolong satu orang nanti ya, yang ini, yang share screen ininya, teorinya. Dari laptop saya ini net sendiri dia. Ya, harus di servis kayaknya laptop saya ini. Siapa yang bisa minta tolong nanti saya satu orang yang bisa share screen nanti materinya. Siapa PJ-nya? Limia, Bu. Oke, Limia ya. Limia, Bu. Ya. Nanti silakan masuk ke link yang sama ya. Oh iya, Bu. Ya, Bu.